Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan Python Standard Library. Python Standard Library adalah pustaka standar pada bahasa Python yang menyediakan berbagai macam kebutuhan kode program dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pemrograman yang umum ditemukan. Python Standard Library itu memiliki komponen yang bermanfaat dalam pemrograman seperti fungsi-fungsi bawaan atau built-in functions dan modul-modul bawaan atau built-in modules. Pada video ini saya akan mencoba membahasnya fokus terhadap yang namanya built-in function. Namun sebelum kita masuk ke apa itu yang namanya built-in function, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang yang namanya fungsi. Fungsi di dalam pemrograman itu adalah blok kode yang dapat dipanggil atau dieksekusi untuk melakukan suatu tugas tertentu. Sedangkan fungsi bawaan adalah fungsi yang disediakan oleh bahasa pemrograman dan tersedia secara otomatis setelah proses instalasi program Python. Fungsi bawaan dapat digunakan secara langsung tanpa memerlukan proses impor atau penginstalan tambahan. Dan kalau kita berbicara fungsi, kita akan berbicara juga tentang yang namanya parameter. Parameter mengacu pada suatu nilai atau variabel yang diteruskan pada suatu fungsi ketika dipanggil. Nah, contoh parameter adalah seperti yang saya tandai dengan kotak hijau seperti ini. Ini adalah parameter dalam bentuk tipe data string, parameter dalam bentuk tipe data string sebanyak satu buah, dan sedangkan yang kedua, dua parameter yang dipisahkan dengan tanda koma ya dalam bentuk kedua-duanya dalam bentuk tipe data integer. Ini yang disebut dengan parameter dalam fungsi. Nah, sedangkan fungsi itu sendiri apa? Yang ada di sini. Nah, untuk lebih lengkapnya kategorinya kurang lebih seperti ini. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi input dan output, di mana untuk mendapatkan inputan dari pengguna seperti yang kita sudah gunakan sebelum-sebelumnya adalah dengan menggunakan yang namanya fungsi input. Untuk menampilkan output kita dapat menggunakan fungsi yang namanya print. Dan kita juga sudah mencoba melakukan yang namanya typecasting, merubah dari satu tipe data ke tipe data lainnya. Di sini kita bisa gunakan str ya untuk mengkonversi tipe data integer ke string, untuk mengkonversi tipe data float ke integer dengan menggunakan int. Kita bisa mengkonversi tipe data integer ke float ya dengan menggunakan yang namanya fungsi float. Jadi ketiga ini juga disebut dengan nama fungsi bawaan. Dan ada juga yang namanya len function, digunakan untuk menghitung panjang atau jumlah elemen dari iterable object. Salah satu iterable object itu kan adalah string di sini. Jadi kita bisa hitung berapa karakter yang ada di dalam fungsi di dalam variabel teks yang ada di sini. Ya, jadi mungkin untuk uji cobanya kita bisa langsung coba aja di sini ya. Hello Polybatam, sebelum kita jalankan kita bisa hitung secara manual. 1 2 3 4 5 6. Ingat ya, koma juga 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ya, jadi totalnya ada 17. Bawaan.py 17, benar ya. Jadi daripada kita hitung manual, kita bisa memanfaatkan fungsi bawaan namanya len. Dan mungkin yang perlu saya ingatkan kembali, string itu ketika kita berbicara tentang karakter itu tidak hanya angka saja, tidak hanya huruf saja ya, tapi simbol-simbol seperti koma ini, bahkan spasi juga itu termasuk ke dalam perhitungan karakter. Oke, selanjutnya itu kita bisa lihat di sini ada yang namanya absolute dan rounded number. Ini untuk yang bagian matematikanya, di mana kita bisa mencari nilai absolut dari sebuah bilangan dan kita bisa membulatkan sebuah bilangan float. Misalkan defaultnya kita didapatkan 3,4567 dan menurut kita terlalu panjang. Ya, kita bisa membulatkan bilangan kedua ini dengan memanggil satu buah fungsi ya dengan nama round. Dan kalau kita berbicara parameter tadi, kalau round itu butuh dua buah parameter, di mana ada round, ada bilangan yang ingin kita bulatkan, dan yang kedua adalah kita ingin
dibulatkan ya berapa angka setelah tanda koma. Ya misalkan ini masih ada 4 angka, sekarang kita ingin bulatkan menjadi hanya 2 saja. Ya, sedangkan kalau absolut yang tadinya minus 14 kita jadikan dia positif 14. Oke, kita cobain. Save terlebih dahulu, kita jalankan. Nilai absolut dari minus 14 adalah 14, sedangkan hasil pembulatan dari 3,4567 itu adalah 3,46. Oke, seperti itu saja. Jadi sebenarnya masih ada banyak lagi ya fungsi-fungsi bawaan dari Python yang dapat kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita dalam membuat program di Python. Oke, mungkin sekian dulu untuk video penjelasan tentang apa itu yang namanya fungsi bawaan di Python. Terima kasih.